Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita bisa berlanjut dalam penyampaian firman. Dari tema kita, bagaimana Tuhan menyuruh membuat kemah sembahyang, tempat Allah dan manusia berada. Dan itu yang ada disuruh oleh Allah kepada Musa sebagai nubuatannya, dan yang nyata ada persekutuan di dalam Yesus oleh darahnya, dan juga orang-orang yang ditebus juga lewat kepenuhan Roh Kudus. Mereka juga disebut adalah rumah Allah, dan sebagai penggenapan yang terakhir ataupun endingnya adalah Yerusalem baru, kemah Allah, tempat Allah bersama dengan manusia dan kekal selamanya. Kemah itu bisa terbentuk dengan kuasa Tuhan, walaupun mereka memulai di padang belantara, tapi begitu semuanya justru bukannya kekurangan, tapi Musa sampai berkata, jangan lagi membawa persembahan untuk kemah sembahyang, telah cukup. Saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Pengalaman itu juga adalah bisa jadi pengalaman kita. Semua orang yang berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertindak dalam firman Tuhan, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita bisa mengalami itu. Kita tidak akan melihat bahwa kita kecil, orang lain pintar, orang lain besar. Justru Tuhan bisa menjadikan orang yang kecil bisa, kalau sungguh mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, dia bisa mempermalukan orang yang besar. Orang yang dianggap bodoh bisa mempermalukan orang yang menganggap dirinya pintar, tapi tanpa mengandalkan Tuhan dengan sungguh. Itu sebabnya saudaraku, mari mengasihi Tuhan, mari berani mengimani, mengutamakan Tuhan. Pada masa 3,5 tahun terjadi kelaparan besar karena tidak pernah datang hujan. Tapi justru yang aman adalah hanya seorang yang miskin, itu pun tanpa suami, yang artinya adalah janda dengan anaknya satu, dan memiliki hanya sedikit tepung segenggam, tidak banyak, dan minyak sedikit dalam buli-buli. Tapi karena dia mau melakukan firman, berani melakukan firman, berani mengutamakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dalam masa 3,5 tahun itu, orang besar sampai raja, sampai orang bersenjata bisa kelaparan.
Tapi janda sarpat aman terus sampai terjadi nanti dalam panen yang baru. Ini saudara-saudaraku, sebabnya kita tidak melihat kita kecil atau besar, tidak begitu. Tapi semua kita mau hidup beribadah kepada Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Berani melakukan firman-Nya. Saudara-saudaraku, setelah kemah sembahyang itu terbentuk, maka kita semua harus memulai memasuki ke dalam. Dan untuk masuk ke dalam kemah sembahyang itu harus melalui pintu gerbang. Nah ini, saya mau mengajak kita membaca di dalam Keluaran pasal 27 ayat 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemisi, dan dari linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Itu yang saya baca Keluaran 27 ayat 16. Dan semuanya ya nanti bisa dilihat mengenai pelataran mulai dari ayat 9 sampai dengan 19. Jadi panjang keseluruhan kemah itu 100 hasta. Jadi kiri kanan, baru di lebarnya itu 50 dan 50 dan 50 hasta. Jadi kalau panjang kali lebar 5.000, ya itulah isinya. Saudara-saudaraku, tapi yang kita akan perhatikan adalah untuk mengambil suasana pintu gerbang itu, karena depan itu semua 50 hasta, maka 20 hasta itulah tempat masuknya pintu gerbang. Jadi kalau semuanya depan ada 50, jadi kiri kanan itu ada 15, jadi 15 dengan 15 30, dan tengahnya itulah pintu gerbang 20 hasta. Jadi semuanya 50. Begitulah keadaan di depan ini. Saudara-saudaraku, karena kemah Allah itu adalah juga sebagai nubuat dalam rumah kemah Allah yang kekal nanti di Yerusalem baru. Kita sudah sering membaca mulai Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ya kita akan baca dulu ayat yang kedua kembali, biarpun kita ulang-ulang, tapi itu tidak salah, karena begitu yang sebenarnya firman penggembalaan disebut seperti lembu yang memamah biak. Nah, artinya lembu memamah biak, kalau siang itu dia makan, kumpul, masuk semua dalam perut. Tapi nanti kalau dia sudah di kandang sambil tidur, itu mulutnya itu nggak pernah diam, terus ngunyah. Jadi yang dari perut besar itu keluar lagi ke mulut, kunyah. Jadi itu kita ya simpan firman Tuhan, tapi renungkan kembali tiap saat. Bahkan bila pun diulang, baik pun dalam khotbah, itu namanya firman penggembala.
Tidak ada orang begitu dengar langsung tahu, langsung melakukan, langsung tahu, langsung melakukan. Ada kalanya tahu tapi harus diingatkan supaya melakukan. Karena kita tidak hanya mendengar dan tidak hanya mengerti, tapi harus berusaha firman itu sampai menjadi hidup kita. Dan itu nanti menjadi pakaian putih bagi kita. Tindakan melakukan firman itu adalah pakaian putih bagi kita. Itu sebabnya kalau orang hanya mendengar firman dan tidak menjadi pelaku, itu adalah disebut bodoh. Dan itu juga adalah telanjang. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus adalah orang-orang yang disucikan darah Yesus dan berani bertindak melakukan firman Tuhan. Itulah pakaian putih kita, saudara-saudaraku. Sebabnya jangan kita buang waktu, saudaraku. Kalau kita masih ada pendengaran firman, kita usahakan dengan sungguh, dengan setia, dan kita terus merebut hal yang sangat perlu. Tuhan bilang kepada Marta, Marta, kamu memikirkan banyak hal. Satu yang perlu, Maria sudah mengambil itu. Karena Maria duduk terus dan mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang terpenting, kata Tuhan Yesus. Tadi Wahyu 21 ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita perhatikan 3. Wahyu 1 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Jadi tadi dalam Keluaran 25 ayat 8, buatlah tempat bagiku. Itu kemah sembahyang. Itu sebabnya nanti itu menjadi satu nubuat, kemah yang dibuat oleh Musa bersama bangsa Israel, dan nanti itu juga akan ada di dalam Yesus Kristus. Sewaktu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 2 mulai 19, rombak bait Allah yang lama aku akan bangun dalam 3 hari. Tapi yang dimaksud di situ adalah tubuhnya sendiri. Jadi kemah sebagai nubuatan dibuat oleh Musa, dan kemah itu juga ada di dalam Yesus, dan anak Tuhan yang sudah mau menerima Yesus dan hidup mengikut Yesus, mereka juga disebut rumah Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang 16 ya, kamu adalah rumah Allah karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Jadi kemah yang dibuat Musa, Yesus, dan juga anak-anak Tuhan, dan berjuang terus masuk Yerusalem baru, dan kemah yang kekal itu adalah Yerusalem baru. Nah ini, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia itu Allah menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Satu lagi, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah
Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti ini sasaran perjalanan kita. Itu sebabnya untuk kita belajar sebelum masuk di kemah yang kekal Yerusalem baru, kita harus masuk dulu dalam apa yang merupakan nubuat ke sana. Itulah kemah yang dibuat oleh Musa. Saudara-saudaraku, disebutkan dalam Keluaran 27 ayat 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan kain linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Saudara-saudaraku, pintu gerbang itu tidak ada jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pintu satu-satunya hanyalah Yesus Kristus sendiri. Ini saudara-saudara. Nah, kita akan baca kembali itu dalam Yohanes pasal yang ke-10. Boleh saya baca juga ayat yang ke-7 mulai. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi memasuki pintu itu sangat penting. Sebab kalau salah masuk pintu, bahaya saudaraku. Kalau pintunya orang bukan pintunya kita masuki, wah, segala hal boleh terjadi. Orang bisa bilang kita maling, orang ketakutan langsung kita bisa dibunuh, orang langsung dipukul bisa saudaraku. Atau kalau masuk ke jalan yang lain, karena pintu terbuka itu memasuki sesuatu area, daerah. Jangan sampai salah. Jadi artinya memulai satu perkara juga, perjalanan rohani, tidak boleh salah saudara-saudaraku. Harus tepat. Dalam firman ini, kalau tidak melalui pintu, itu penjahat, pencuri. Ayat 1 tadi, Yohanes 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok. Nah, ini jalan lain. Ia adalah seorang pencuri, seorang perampok, mencuri kerohanian, merampok kerohanian, merampok kebaikan. Ini saudaraku, itu sebabnya mulai dari awal harus sudah ditentukan dengan maut, dengan pengertian yang benar. Mulai dari awal. Orang Batak bilang, ini Batak saya suka. Nah, karena itu penting juga saudaraku. Orang Batak bilang, Salaman dasor segala hutan. Artinya kalau udah salah sedikit pun dari awal, hancur. Sama aja dengan apalagi bangunan yang kuat, yang bertingkat saudaraku. Kalau miring sedikit dari bawah, wah itu bahaya itu. Nanti semakin
gampang hancur. Jadi dari awal harus mau hidup benar. Jadi kerohanian kita ini nggak boleh asal-asal Kristen. Ya. Jadi umat Tuhan juga akan binasa kalau tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bahasa Batak, ripur dosokok baksoki. Alas marpat. Jadi umat Tuhan itu akan hancur kalau tidak ada pengertian. Makanya saudaraku, kita harus terus belajar selagi ada kesempatan. Ya, selama hamba masih bernapas. Haleluya. Saya saudaraku, apapun yang terjadi saya usahakan. Saya boleh hitung. Mulai saya mau berserah tahun 65. Tidak ada satupun hari yang tempat hari ibadah yang saya lalui, kecuali saya pindah ibadah karena kalau umpamanya pas ibadah di Surabaya ya kadang di situ, tapi jam-jam ibadah ini harus tetap ada. Itu saya dengan pasti. Semoga semua kita bisa melihat begitu saudaraku kehidupannya. Hitung hari-hari, ya kan? Itu berkat-berkat juga. Haleluya. Jadi ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Jadi orang pintar yang bisa menghitung. Kalau nggak tahu dia lupa. Kemana kamu hari ini? Dia ibadah nggak tahu kemana. Enggak sambil kemana-mana, terbiasa. Tapi kalau kita setiap jam ibadah, kita harus tahu kita ada di tempat ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau tidak bisa begitu, mana bisa nanti ke Yerusalem baru? Tidak bisa. Di dunia saja tidak terlalu susah saudaraku. Belum seperti saringan mau ke Yerusalem baru. Nah di sini saja kita kalau nggak bisa saudaraku, berarti belum ada kerinduan mau ke Yerusalem baru. Jadi kita harus bersyukur. Sebolehnya harus sampai bisa saya tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kemah Tuhan bersama manusia itu dimulai di dunia. Makanya Tuhan suruh Musa membuat. Begitu keluar dari Mesir, disitulah saatnya. Jadi kalau kita sudah terima Yesus, saudaraku, perhatikanlah perkara-perkara di atas. Jangan lagi perkara-perkara di dunia ini saja. Jangan takut saudaraku. Semakin kita memperhatikan Tuhan, Tuhan semakin perhatikan kita. Jangan khawatir, tenaga kita belum tentu bisa menghidupi kita. Tapi kalau Tuhan yang menghidupi kita, aman dan pasti. Ini manusia saudaraku tidak berkuasa memberikan dirinya panjang umur, berpanjangan sehasta saja. Tapi kalau Tuhan mau kasih kita panjang umur, ya panjang umur. Ini saudaraku. Jadi kita mendekatkanlah kepada Tuhan. Disebut akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya, kalau kita masuk melalui pintu secara benar, maka kita adalah terpelihara. Gembala yang baik membuka pintu bagi domba-dombanya. Dan kalau kita mendengarkan suaranya, saudara-saudaraku, kita tidak akan salah. Penerimaan awal itu, kalau itu benar, nanti akan membawa kita kepada pintu kesediaan. Kalau penerimaan dari awal itu benar, itu akan membawa kita nanti kepada tidak bercacat celah. Dan itulah artinya masuk ke Yerusalem baru. Tempat yang tidak ada noda, tidak ada cacat celah. Dan kalau di dalam pelajaran tabernakel,
Kalau sudah masuk dari awal pintu gerbang, nanti akan masuk dalam ruang Maha Kudus. Haleluya, saudaraku. Nah, itu perjalanan ini. Jadi kalau dari awal sudah mulai melenceng, gak akan bisa. Jadi harus benar-benar, saudaraku, biar kita nanti tidak akan melenceng, tapi akan sampai benar-benar ke ruang Maha Kudus itu. Arti daripada ruang Maha Kudus, itulah cara masuk ke Yerusalem baru. Jadi kalau ada nyanyian, saudaraku, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi itu mulai dari awal penerimaan Yesus juru selamat, itu awal. Baru kalau kita setia dan tidak salah dalam penerimaan, nanti kita akan meningkat hari demi hari, terus sejajar. Tidak nanti sudah lama tapi masih anak-anak, sudah lama tapi tidak berpengertian, sudah lama tapi tidak meningkat, sudah lama tapi masih baik, sudah lama tapi pelajarannya terus pelajaran TK. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi kita harus sesuai. Bahkan kita tidak akan melewati masa kemurahan Tuhan. Kita harus berimbang. Karena Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal 6, pada masa aku berkemurahan, kamu boleh mendapat kemurahan. Pada masa aku menyelamatkan, kamu boleh diselamatkan. Ada masanya, tidak ada lagi masa keselamatan itu. Kita baca 2 Korintus 6 biar semua jelas. Jadi saudaraku, biar kita masuk dengan baik dan masuk dalam perjalanan yang sesuai. Itu sebabnya kita nggak boleh merasa besok apa. Tidak bisa, saudara. Semua ada waktunya. 2 Korintus pasal 6 mulai ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ada waktu perkenanan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi saudaraku, kita harus terus-terus menghargai waktu. Haleluya, saudara. Kalau kita sudah mulai mempermain-mainkan waktu, tunggu dulu kalau wasa patah, nanti jangan tunda-tunda hari dalam Tuhan. Jangan tunda-tunda ibadah. Jangan tunda-tunda melakukan firman. Jangan tunda-tunda mencari Tuhan. Ini kita harus berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk semualah ibadah, melayani Tuhan dan lain-lain semua. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku juga kalau masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Makanya saya sudah katakan, semoga terus Tuhan kuatkan saya. Saya ingat mulai tahun 65, bayangin, tidak pernah saya ingkar dalam
masa ibadah. Ini kemurahan Tuhan bagi saya. Tapi ya sebegitulah. Umur saya sudah masuk dalam zona 80. Saya lihat orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar tidak pernah meminta-minta. Tuhan peliharakan. Ya, kalau kita menderita karena kita mengabarkan Injil, itu bisa. Kalau kita menderita karena melakukan pekerjaan Tuhan, itu bisa. Tapi kalau kita menderita karena tidak makan, itu tidak ada kamus dalam firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Makanan, minuman, malah jangan kamu pikirkan. Tuhan sudah jamin. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi penderitaan jangan karena menderita tidak ada beras. Jangan, saudaraku. Di dasar pati itu bisa Tuhan kasih terus. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Tapi kalau nggak menikmati itu ya bisa habis. Tapi kalau menikmati pasti Tuhan tolong. Haleluya. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta roti apa itu? Nggak boleh puasa karena tidak punya beras. Itu nggak diberkati Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kita melakukan pekerjaan Tuhan, dipukul orang, ya itu berkat itu. Kita sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita tidak makan karena tidak ada beras, tidak ada. Firman Tuhan begitu. Yang ada firman Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar minta-minta roti. Selalu ada. Burung-burung di udara dipelihara. Apalagi anak Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus melalui pintu gerbang itu harus sudah mulai semua diterapkan kebenaran firman. Ya dan amin. Pasti terjadi. Jangan keluar, saudaraku. Jangan. Jadi kita memperhatikan ada masa perkenanan, ada masa Tuhan menyelamatkan. Jangan sia-siakan waktu. Dan kalau kita tidak menyia-nyiakan waktu, pasti terberkati. Saudara-saudaraku, kita akan perhatikan perjalanan yang benar dari pintu itu pasti kita berkembang. Karena perkembangan itu nanti akan membawa kita kepada pintu ketekunan, pintu kesetiaan. Sama seperti Yesus menerima dia, itu artinya kita memasuki pintu gerbang. Itu harus kita perhatikan. Pertama, barang siapa yang menerima dia, kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Baca dulu Yohanes 1 ayat 12 ya, biar cepat-cepat. Ayat yang ke-12 Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana menerima? Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Coba baca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu kata-kata tinggal di antara kita.
Itu aslinya bukan begitu, tapi tersusun bertabernakel di antara kita. Itu coba diterjemahkan, tinggal di antara kita, diganti bertabernakel di antara kita. Coba. Firman itu telah menjadi manusia dan 14 saja langsung. ya. Udah. Firman itu telah menjadi manusia dan bertabernakel di Iya. antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Iya. Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menerima firman itu harus benar-benar tersusun, rapi, tidak sedikit-sedikit. Bagaimana itu boleh terjadi? Itu ada hubungan Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah di dalam kamu ada pikiran seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Nah, ini merendahkan diri. Allah yang mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi merendahkan diri baru jadi hamba. Dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dalam posisinya. Penerima Yesus yang seperti ini baru dekat. Karena banyak orang menerima Yesus, asal aku sembuh, nanti udah sembuh lupa. 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Yang bilang terima kasih berapa? 1 saja. Iya, itu pun mengikut dengan benar nggak tertulis, hanya berterima kasih aja kembali. Tapi kalau mengikut dengan baik, ya haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada orang mau terima Yesus hanya untuk tertolong, masalah selesai. Masalah selesai, pergi. Itu sebabnya menerima Yesus harus sampai kita mengasihi dia dan mengikut dia dengan sungguh berkembang di dalam dia sampai kita layak tanpa noda, tanpa cacat masuk di Yerusalem baru. Itu penerimaan yang benar. Makanya jangan hanya Yesus dulu selamat. Di mana yang paling banyak nanti matinya orang-orang yang percaya? Kalau dari Mesir sampai ke Laut Kosong, anak Tuhan tidak ada yang mati. Yang mati adalah orang-orang Mesir. Sampai anak-anaknya raja mati. Sampai dia bilang, pergi kamu semua pergi. Kurang apa? Kurang emas. Nih, sampai seberapa banyak diperkirakan 1000 kilo. 1000 kilo apa 1000 ton? Nah, kebutuhan untuk itu semua diberikan oleh orang Mesir. Pakaian kasih semua, kambing domba bawa semua. Jadi mereka itu keluar dari sana seperti kaya. Kaya, ya memang bukan seperti kaya. Jadi walaupun mereka di padang belantara bisa mendirikan yang sangat megah, yang sangat mahal, tetapi dalam zona dari Laut Kosong sampai ke Sungai Yordan, disitulah mati berputar-putar. Karena penerimaan itu tidak sampai sungguh-sungguh untuk benar-benar sesuai dengan firman. Sebabnya kita harus mengerti, meniru seperti tabiat Yesus Kristus. Boleh baca ulang itu, Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang Nah, itu sama dengan penerimaan. Itu penerimaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Ya,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Iya. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi saya lihat mulai dari penerimaan awal harus ke sana pandangan kita. Karena kita sudah baca Filipi 2 ayat 5 itu, hendaklah kamu semua ada pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Walaupun itu pergumulan kita, tapi harus itu sasaran awal. Jadi percaya kepada Yesus. Jangan hanya percaya karena dia tukang menyembuhkan. Jangan hanya dia yang memberkati. Jangan hanya di dalam dia juru selamat. Tapi harus semua. Allah yang mengambil rupa manusia, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan dalam keadaan Yesus, dia mengambil posisi hamba bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan setia sampai kepada mati. Itu harus kita terima begitu, saudaraku. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, itu yang harus diterapkan bagi jemaat yang mau menerima Tuhan. Sebab nanti kalau hanya menerima, dia adalah penyembuh, nanti antara Laut Kosong ke Sungai Jordan mati semua itu. Hanya 2 yang bertahan. Sampai itu sudah datang. Kenapa? Rohnya beda. Ini saudara, ini banyak bergereja-gereja ini. Kalau sudah ada mujizat, saya senang mujizat, tidak salah. Saya senang kalau ada mengusir setan. Saya senang kalau ada dalam nama Yesus sembuh. Saya senang. Ada mujizat, senang. Tapi kalau hanya itu tidak sampai taat, semua nanti dibuang. Betul apa enggak? Ya udah baca deh. Matius 7 dan 21. Ayo. Ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku, kalau ada karunia, kalau seandainya di sini ada karunia, kalau ada karunia menyembuhkan, karunia mengusir setan, itu tidak salah, itu benar. Tapi itu belum cukup perjalanan kita. Karena perjalanan kita harus sampai kepada ketaatan atas semua firman Tuhan. Haleluya. Seperti roh yang ada pada Joshua dan Kaleb, yang bisa menembus perjalanan dari Mesir sampai ke menyeberang Laut Kosong, sampai ke menyeberang Sungai Jordan, sampai menduduki tanah Kanaan. Ini saudara-saudaraku, kita harus mengerti itu. Kalau ada yang di sana dipakai Tuhan penyembuhan, itu sangat baik. Tapi jangan hanya sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, Tuhan nanti kalau bilang, aku tidak kenal kamu, waduh, sakitnya. Sudah mengadakan mujizat,
sudah mengusir setan, apalagi sudah bernubuat. Nah, itu kerohanian yang bagus, saudaraku. Itu sebabnya hendaklah kamu memiliki pikiran penerimaan harus begitu. Yesus merendahkan diri, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba bukan untuk dilayani, dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau perjalanan rohani kita sudah benar, saudaraku, kita ini dipelihara melebihi dari biji mata. Haleluya. Tidak boleh dipermainkan setan. Tidak boleh, saudaraku. Benar-benar Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan dia dan menjadi saksi kebesarannya. Harus sampai di situ, saudara-saudaraku. Ya, jadi semua kehidupan ini, pelayanan kita ini, perjalanan kita ini, jangan sampai keluar dari jalur. Untuk apa itu kalau keluar dari jalur? Ya, itu sebabnya, saudaraku, penerimaan itu di dalam 20 hasta harus ditenun berapa warna? Apa itu? Ungu. Oh, baca dulu itu. Oh. Keluaran 26 itu tadi ya. 27, 16 ya. Baca, tolong. Biar kita hitung ya. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, ya, tirai 20 hasta dari kain ungu tua. Ungu tua. Ayo, sama kita. Kain ungu muda. Ungu muda. Kain kermisi. Kermisi. Dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Iya. Jadi ungu apa tadi? Ungu tua. Itu Yesus sebagai raja. Nah, ungu muda, Yesus sebagai hamba melayani, tapi ada kuasa kebangkitan. Baru kermisi itu artinya merah, Yesus sebagai manusia. Nah, baru putih, Yesus sebagai Allah. Ini harus kita terima. Dan prakteknya Yesus di dalam ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan kesetaranya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Nah, ini sudah terlalu banyak orang-orang mempertahankan, sudah bukan kebenaran pun masih dipertahankan, salah pun masih dipertahankan. Bagaimana tidak berantak jadi perang? Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Yesus Allah tidak ada salah, amin, tapi tidak dipertahankan untuk menjangkau orang berdosa. Itulah kasih yang luar biasa. Tidak ada seperti Yesus kita membuka kasih Allah yang sangat besar. Orang hanya benar sedikit, pengadilan apa semua ini dituntut. Yesus mana ada pengadilan? Kita tidak ada yang diadukan satu pun oleh Yesus. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, itu yang kita harus terima. Nah, baru dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Semoga kita semua ada begitu di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Harus meningkat, saudara-saudara. Ya, jemaat Maranatha yang mau ke Yerusalem baru. Haleluya. Artinya jemaat Maranatha, maksud saya bukan gereja, orang yang ingin kepada hari kedatangan Tuhan. Karena Maranatha itu artinya datanglah ya Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tolong kita dalam hal ini, saudara-saudaraku. Dan tidak ada yang keras hati, karena yang terberkati itu adalah penurutan yang setia, seperti Yesus
kami untuk melayani dan taat sampai haleluya. Tidak ada apa-apanya kita ini saudara, belum. Tapi kalau kita meningkat dalam penyerahan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan mendorong kita, Dia akan menggembalakan kita. Saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti menolong kita sampai di ruang Maha Kudus yang tidak ada noda. Itu menuju Yerusalem baru. Makanya di Yerusalem baru itu tidak boleh sedikit pun noda keduniawian, noda dosa, tidak ada saudaraku. Dan kalau kita mulai baca Wahyu pasal 21 mulai 8 ayat 27, 22 ayat 15, coba dulu kita lihat. Ini sasaran kita saudaraku, belajar untuk menerima kemah sembahyang itu. Kesana sasarannya, mulai dari pintu gerbang. Oke, bantu. 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 22 ayat 15. 22 ayat yang ke-15 terakhir. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Inilah sasaran membuat tabernakel, mulai dari pintu gerbang sampai kepada pintu tirai nanti, baru masuk tempat ruang Maha Kudus. Itu perjalanan. Tapi walaupun apa itu jangan khawatir, Tuhan sanggup menolong kita. Ini harus kita yakini saudaraku. Dan kita tidak boleh buat enteng, bukan begitu, Anda percaya saja. Memang yang punya surga itu kita. Yang punya peraturan kan Tuhan sendiri, saudara-saudaraku. Kita yang harus berkata, Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, mampukan saya. Tuhan, kami ini tidak ada kekuatan, kami hanya terbuat dari tanah, tapi saya yakin kasih-Mu luar biasa. Kau sudah memberikan anak-Mu satu-satunya, bukti kasih-Mu. Engkau sudah memberikan firman-Mu, Engkau sudah memberikan roh-Mu, Engkau sudah memberikan kuasa-Mu, Engkau sudah menyatakan penyertaan-Mu. Saudara-saudaraku, kita harus yakin dengan sungguh-sungguh, sehingga kita masuk dalam pintunya Tuhan, tidak hanya di dalam satu jalur, karena hanya ingin sembuh. Dan itu terlalu banyak kayak begitu. Jadi posisinya Tuhan itu belum pintu gerbang yang sesungguhnya. Itu kalau hanya ingin sembuh, posisinya Yesus adalah dokter atau tabib. Iya, ini saudaraku. Kalau hanya memberkati makan minum, ya kalau ada presiden yang jujur, itulah kerjanya, biar rakyat makmur. Haleluya saudara. Kalau jujur, kalau ada yang bertanggung jawab dengan sungguh, ya. Jadi gak usah pun Tuhan, sebenarnya manusia juga ke situ arahnya, ya. Itu saudaraku. Kalau hanya masalah selesai, itu bukan sebagai yang akhir saudaraku, tapi harus sampai melalui. Itu sebabnya Yesus tidak menganggap kesetaranya dengan Allah. Itulah kita memasuki yang perobekan keinginan yang berdosa.
keinginan daging yang menghambat kemajuan rohani, itu harus sampai robek dari kita, sehingga kita tidak dihalangi oleh apapun. Kita berdoa biar itu boleh terjadi bagi kita. Saya yakin sepanjang hidup kita ini, dalam perjalanan ini, Tuhan harus bisa nyatakan itu semua terjadi bagi kita. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kasih Tuhan itu luar biasa. Nah, penerimaan yang sesungguhnya, kalau itu ditenun warna itu di dalam 20 hasta yang menutup pintu gerbang itu keseluruhan, saudara-saudaraku, itu adalah kehidupan Yesus di dalam 4 Injil. Haleluya. Nah, itu juga adalah kehidupan Yesus dalam 4 Injil. Kalau Yesus adalah pintu gerbang itu, maka langsung ditampilkan yang sudah dijahit itu warna ungu tua, ungu muda, merah dan putih. Jadi harus langsung, saudaraku, untuk kita lewat. Jadi firman yang sudah menjadi daging, itulah kehidupan Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, dan yang merendahkan dirinya. Dia tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani dan taat sampai mati. Itulah yang ditampilkan oleh Injil. Yohanes menampilkan kealahannya, makanya tidak disebut di situ anak Maria, anak si Yusuf. Nggak ada situ. Karena dia posisi Allah yang menjadi manusia, itu melalui firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, makanya dia dilahirkan oleh perempuan. Nah, dan udah apa, manusia sudah, apalagi satu lagi, raja. Nah, nanti ketaatannya itu dia adalah raja, pemenang yang sangat adil, tidak ada paksa, tapi mengalahkan iblis, adalah rela mati tersalib. Kalau iblis itu permulaannya saya sudah terangkan, dia adalah malaikat yang pembawa terang, namanya Lucifer. Tetapi akhirnya dia ingin menyamakan diri dengan Yesus sebagai bintang fajar, karena hanya berdekat-dekatan. Itulah yang menjadi dosa bagi dia, dan akhirnya tidak ada lagi dalam dia damai, sehingga dia selalu menuduh dan mendakwa. Dan itulah arti daripada iblis, diabolos, ya, iblis. Saudara-saudaraku, dan kalau dia sudah berani melawan perang, itulah dia namanya setan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya Yesus itu mengalahkan iblis itu dalam keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada yang seperti begitu. Ada banyak agama perang untuk menegakkan supaya agama itu maju, tapi Yesus tidak ada perang sedikit. Ya, makanya perang rohani yang ada, saudaraku, yaitu dia dengan adil, sombong dilawan dengan kerendahan. Dan nanti, saudara-saudaraku, hai maut, di mana senangmu? Itu lewat kebangkitan dari mati. Gak ada yang keadilan yang seperti itu. Yesus paling adil. Lewat kematiannya, ya, lewat penyerahannya. Ini saudaraku. Jadi di dalam tabir itu langsung ada 4 warna itu. Itulah warna kehidupan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia,
Dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan dia taat sampai mati. Baru selesailah. Kalau dia sudah bangkit, hai maut, di mana sengatmu? Hai dosa, semua sudah selesai. Sampai iblis juga gak bisa menuduh dalam hal apapun. Kalau Yesus hanya dengan kuasa, iblis nanti bilang, ya memang kamu berkuasa, ya pantaslah. Tapi Allah itu tidak mengalahkan iblis dengan begitu, tapi dia dengan merendahkan diri. Semoga kita mengerti, dan semoga kita semakin ada pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Itu sangat ditekankan, harus begitu, saudaraku. Tapi banyak orang menganggap kekristenan itu selalu enteng. Tapi kalau saya perhatikan di situ, saudaraku, hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Yesus Kristus. Jelas sekali. Apa itu yang ada dalam Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia dan keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Saudara-saudaraku, inilah untuk boleh masuk nanti dalam ruang Maha Kudus itu. Inilah jalan kita masuk ke Yerusalem baru. Kiranya Tuhan mau tolong kita, saudara-saudaraku. Tuhan kuatkan kita, semakin banyak berserah, semakin banyak ya melihat kuasa Tuhan. Biarlah kita semakin menyerahkan diri sampai Tuhan menolong kita semua. Sekali kita sudah mengerti, sudah belajar, kita tidak hanya mengerti, tapi semua yang ada dalam firman pengajaran firman Tuhan biar terjadi bagi kehidupan kita. Kita mau menyanyi, ku masuk ke Maha Kudus.